Romelu Lukaku dilaporkan telah menyelesaikan pemulihannya dari cedera pangkal paha kronis yang dideritanya selama beberapa minggu terakhir. Setelah absen pada leg kedua bersama Brighton di babak 16 besar Liga Eropa dan absen beberapa hari terakhir latihan bersama timnas Belgia, Lukaku dikabarkan sedang dalam proses peningkatan. Menurut Corriere della Sera, staf medis Belgia telah memberitahu Roma bahwa sang striker telah kembali fit dan siap bermain. Ini akan menjadi berita penting bagi pelatih kepala Roma Daniele De Rossi yang mendapat pukulan keras akibat cedera terbaru Sardar Azmoun. Penyerang Iran itu berisiko absen sekitar 1 bulan beraksi. Sementara itu, Roma juga berharap Tammy Abraham bisa kembali bermain dalam beberapa minggu mendatang. Bek sayap Lecce Valentin Gendrey berbicara tentang kebutuhan timnya akan poin dalam perjuangan mereka melawan degradasi. Saat tampil di hadapan media pada konferensi pers Lecce baru-baru ini sehubungan dengan penunjukan Gotti sebagai pelatih kepala klub, Gendrey membahas pertandingan mendatang dengan Roma setelah jeda internasional. "Saya pikir sangat disayangkan meraih kemenangan tandang pertama dengan sangat sedikit fans yang hadir," kata Gendrey, mengenang kemenangan Lecce baru-baru ini. "Ini adalah tahun ketiga saya berada di sini. Saya tahu betapa hangatnya fanbase kami dan saya tahu mereka selalu berada di sisi kami. Kami harus membuktikan bahwa pertandingan melawan Verona adalah masa lalu. Dalam pertandingan head-to-head, poinnya bernilai 2 kali lipat, tapi di kandang kami bisa mencetak poin melawan siapapun. Ada 9 pertandingan tersisa, tujuannya adalah bertahan di Serie A, penting untuk mengumpulkan poin melawan Roma." Roma mendekati malam Eropa lainnya yang tiketnya terjual habis di Stadio Olimpico di Roma. Giallorossi sejatinya tengah bersiap menyambut Milan di leg kedua babak perempat final Liga Eropa. Pertama, Daniele De Rossi dan anak buahnya akan bertandang ke San Siro sebelum menyelesaikan pertandingan leg kedua di kandang sendiri di hadapan pendukung mereka sendiri. Menurut Corriere dello Sport, total lebih dari 57.000 tiket telah terjual sejauh ini dan diperkirakan akan terjual habis dalam beberapa jam ke depan. Setelah penonton tuan rumah terjual habis untuk pertandingan melawan Feyenoord dan Brighton, Roma akan menyambut Milan di pertandingan yang menentukan dengan semua dukungan yang mereka perlukan. Bek Spanyol Diego Llorente masih ragu dengan masa tinggal jangka panjangnya di Roma. Setelah memperbarui masa pinjamannya di klub pada musim panas 2023, Llorente kini semakin dekat dengan berakhirnya kontrak sementaranya dengan Giallorossi. Menurut jurnalis Italia Francesco Balzani untuk ForzaRoma.info, Roma bisa saja menjadikan penandatanganannya permanen dari Leeds United dengan biaya 5 juta euro. Namun, Balzani berpendapat bahwa masa depan Llorente juga akan bergantung pada masa depan Dean Huijsen. Roma sedang mencoba memperpanjang masa pinjaman pemain berusia 18 tahun itu dari Juventus. Jika Huijsen bertahan 1 tahun lagi, Roma kemungkinan akan memilih untuk berpisah dengan Llorente dengan kemungkinan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Daniele De Rossi mendesak kehati-hatian dan ketenangan pikiran saat menganalisis awal cemerlang hidupnya sebagai pelatih kepala Roma. Setelah penunjukannya pada bulan Januari, De Rossi mengejutkan semua orang, penggemar, media, dan klub, dengan memberikan penampilan luar biasa dan hasil yang lebih baik lagi di Serie A dan Liga Eropa. Masa depannya, dan kemungkinan dia memperbarui kontraknya menjadi kontrak jangka panjang di Roma, telah menjadi fokus baru bagi sebagian besar pemberitaan media Italia. Melaporkan bahwa De Rossi adalah orang pertama yang belum bersedia membahas topik ini. Faktanya, legenda Roma itu telah meminta manajemen puncak klub berupa Friedkins dan CEO Roma Linasolojo untuk menunda diskusi apapun terkait kontrak jangka panjang baru hingga Mei, setelah musim berakhir dan klub bisa melakukannya, menilai situasi dengan lebih objektif. De Rossi sadar sepenuhnya bahwa tim bisa turun level dan terkena dampak inkonsistensi karena jadwal akan semakin padat dan sulit seiring berakhirnya musim. Atletico Madrid dikabarkan mengincar penyerang Roma Paulo Dybala. Penyerang asal Argentina ini dikaitkan dengan Atletico untuk kedua kalinya setelah rumor awal mengaitkannya dengan kepindahan ke Spanyol pada Januari lalu.
Sumber dari Spanyol mengklaim bahwa Atletico telah memperbarui minat mereka pada mantan pemain Juve yang kontraknya dengan Roma akan berakhir pada tahun 2025. Menurut Estadio Deportivo, Dybala dianggap oleh pelatih Atletico Diego Simeone sebagai pengganti ideal Angel Korea yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub Spanyol itu di musim panas. Situasi ekonomi Atletico tidak menguntungkan, jadi pengeluaran terbatas untuk pemain berlevel tinggi adalah hal yang ideal. Namun dengan alasan yang sama, bahaya di Premier League juga tinggi. Chelsea adalah klub Inggris yang paling menunjukkan minat terhadap Dybala. Untuk saat ini, pemain Argentina itu menikmati hidupnya di Roma dan telah menyatakan bahwa ia baik-baik saja baik di ibu kota maupun di Italia. Napoli telah mengaktifkan opsi perpanjangan Maret hingga 2025, setelah mencapai 70% kehadiran. Seperti dilansir Fabrizio Romano, pihak klub Neapolitan kini akan menemui rombongan sang pemain untuk membicarakan masa depan. Roma mengikuti masalah kontrak Maret dengan penuh minat. AS Roma tertarik mendatangkan penjaga gawang untuk mengganti Rui Patricio yang akan habis kontrak pada akhir musim. Penjaga gawang Napoli ini tampil cukup meyakinkan musim ini. Igor Tudor mengadakan konferensi pers perdananya setelah penunjukannya sebagai manajer Lazio awal pekan ini. Pelatih berusia 45 tahun itu ditunjuk sebagai pelatih baru Bianco Celesti pada hari Senin, secara resmi menggantikan mantan bos Napoli, Chelsea, dan Juventus Maurizio Sarri, yang mengundurkan diri dari posisi tersebut. Ditanya tentang pertarungan tim mendatang melawan Roma, Tudor mengakui dia sangat ingin merasakan emosi Derby della Capitale. Saya belum berbicara dengan siapapun secara spesifik tentang derby, bagi saya semua pertandingan sama, komentarnya. Meski begitu, wajar jika ada pembicaraan mengenai pertandingan ini mengingat pertandingan itu akan segera digelar. Memang benar saya sangat ingin merasakan semua emosi seputar pertandingan ini. Namun, kami harus fokus pada dua pertandingan sulit yang kami hadapi melawan Juventus. Striker Roma Tammy Abraham hampir kembali ke lapangan yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah hampir 9 bulan pulih dari cedera ACL, Abraham, yang terakhir kali tampil untuk Roma pada Juni tahun 2023 diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya musim ini dalam beberapa minggu ke depan. Selama beberapa hari terakhir, Abraham mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan latihan grup pertamanya di bawah bimbingan Daniele De Rossi karena manajer dan stafnya mengawasi pemulihannya dengan cermat. Sebelumnya hari ini, Abraham memposting pesan penuh harapan di profil Instagramnya, meninjau kembalinya dia dalam waktu dekat dengan tagline, "Sampai jumpa lagi."